Saya lebih condong pendapat yang kedua. Kenapa? Karena khawatir menimbulkan was-was. Atau cicaknya satu, kurus pula, taiknya kecil. Ini udahlah cicaknya banyak, mencret pula cicaknya. Apa hukum kotoran cicak, tai cicak? Apakah statusnya najis sama dengan kotoran tai ayam? Apakah sama tai cicak sama tai ayam? Pendapat pertama mengatakan beda, karena cicak tak berdarah, maka tainya tak sama macam tai ayam yang berdarah. Jadi kalau ada antum dengar ustadz berceramah, kalau ada tai cicak jatuh di sajadah, tak perlu dicuci, ginikan aja di musola, di masjid, banyak cicak, na'udzubillah, lalu kemudian disapu aja, tak perlu dibasuh, kata dia. Itu dia berpendapat berdasarkan ini, karena tai cicak sama tai ayam tak sama. Kalau tai ayam mesti dicuci bersih karena ayam berdarah, sedangkan cicak tak berdarah. Pucat muka siapa tu tadi macam cicak tak berdarah. Pendapat yang kedua mengatakan sama, maka mesti dicuci dengan air, dijemur kering baru dia suci, tak bisa dipakai. Saya lebih condong pendapat yang kedua. Kenapa? Karena khawatir menimbulkan was-was. Atau cicaknya satu, kurus pula, taiknya kecil. Ini udahlah cicaknya banyak, mencret pula cicaknya. Jadi kalau ada dua pendapat, kita pakai yang lebih tenang, yang lebih menenangkan hati kita. Ibu, sajadah kena cicak nampak, saya Pak Ustaz lebih tenang kalau saya cuci bersih. Da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu pada sesuatu yang tak meragukan. Tapi kalau ada orang, kenapa Ustaz sebutkan dua pendapat nih? Mana tahu ada orang yang tiba-tiba kita sholat di rumahnya, diginikan aja sejadah itu sholat dia. Kita tak bisa nyalahkan dia, karena ada pendapat tuh dalam mazhab bahwa tak sama antara tai cicak sama tai ayam, karena ayam berdarah, cicak tak berdarah. Ketika kita berhijrah, hijrah itu maksudnya taubat, untuk jadi lebih baik, taat pada Allah, apa saja yang harus dilakukan? An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lisan, astagfirullah. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak balik kepada perbuatan dosa. Itu langkah pertama. Menyesal dalam hati atas perbuatan dosa, dinyatakan dengan lisan, istighfar, tekad kuat untuk tidak kembali pada perbuatan dosa. Dah, setelah berpindah, bergabung alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Kalau bisa buatkan kurikulum, silabus pesantren, santri tanpa pesantren, STP, santri tanpa pesantren. Subuh Rabu Riyadhus Shalihin, Maulana Farhan Sunan Tirmizi di An-Nur malam apa? Hah? Ahad subuh. Kemudian Muwatta Malik Ustadz Zulhendri Jumat subuh. Kemudian Bulughul Maram. Kemudian Fikih Manhaji Mazhab Syafi'i Ustadz Zul Ikrami. Kemudian Sirah Ustadz Rifki. Jadi kalau antum buat, atau antum buatkan, antum share di FB, santri tanpa pesantren. Maksudnya tidak terikat pada dinding pondok, tapi baca kitabnya ada sekarang di Pekanbaru. Insya Allah menggabungkan diri dengan komunitas. Karena kalau kita sudah bergabung dengan komunitas, ada rasa sungkan, tak enak. Datang kawan ngajak, yuk ke karaoke yuk bro. Aduh, aku sengkan kali. Kenapa? Masa motorku itu dibawa ke karaoke? Di belakang dashboardnya kan sudah ada tulisan biker subuhan. Nanti dia tengok orang, oh orang ini subuh sembahyang malam nyanyi juga ya, tidak enak lah. Saya ada acara di samping hotel SKA. Dulu di samping hotel SKA itu ada karaoke.
Karena mau parkir, saya tak malas parkir dalam, saya parkir luar. Kemana kosong saya isikan aja. Tukang parkir tuh memikirkan saya. Kata dia, Ustaz jangan parkir sini, parkir sana. Kenapa? Saya bilang, ini karaoke Pak Ustaz. Jadi tengok orang mobil Ustaz di sini. Tukang parkir pun berpikir. Masa antum tak berpikir? Antum pikirkan motor antum tuh parkir. Jadi kalau kita udah punya komunitas, punya kawan, awalnya karena manusia. Berawal itu dari karena manusia, nanti baru lama-lama karena Allah. Awalnya tegang ditengok orang, gak enak sama kawan. Itulah pentingnya kita berkomunitas. Gak bisa sendirian. Man syadza syadza finnar. Siapa yang aneh sendirian, sendirian masuk neraka. Ikut grup-grup ini pun buat petugasnya. Bulan ini ada yang bertugas untuk tahajud call. Dalam sebulan ada berapa kali malam muhasabah. Sepekan sekali bagus. Malam Ahad buat, Sabtu malam Ahad, acara mukhayyam, acara iktikaf. Ada di Pekanbaru. Ada. Ini malam ini di masjid ini bukan awal, kalau perlu dibuatkan. Ustaz-ustaz kita banyak buatkan. Saya punya kitab Riyadhus Shalihin yang mentahqiqnya Syekh Albani. Apakah saya boleh membacanya sendirian? Cari pentahqiqnya yang Ahlus Sunnah. Karena kalau tidak nanti antum belum punya pegangan terbawa-bawa. Ini tahqiq Syekh Muhammad Ilyas Barah Bangkawi. Ini yang paling panjang taklik saya pakai ini. Yang lain pendek-pendek tahqiq. Antum foto, antum share di grup. Banyak kitabnya punya Ahlus Sunnah disyarah oleh Wahabi. Jangan baca kitab karena diselewengkannya isinya. Contoh kitab Al-Adhkar punya Imam Nawawi, karena disyarah oleh Wahabi maka bagian ziarah Nabi dipotong sesuai kemauan dia. Dia kan tak setuju ziarah ke makam Nabi. Yang bagian tawassul ini dibuang. Penyimpangan. Namanya kitab umang-umang. Kan ada keong kan, keong ini kan udah hilang isinya kan, hilang isinya, terus diisi oleh umang-umang. Itu namanya mazhab umang-umang. Dibuangnya isinya, diisinya punya dia. Paham? Imam Syafi'i berkunut subuh. Dia tak kunut subuh, berarti imam umang-umang langsung. Mau masuk ke Pekanbaru, Imam Syafi'i bukan subuh. Mau masuk ke arah dari Pangkalan Kerinci, Imam Nawawi bukan subuh. Imam Nawawi pahala untuk orang meninggal baca Quran sampai. Arah dari Medan, Ibnu Katsir mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir fadilah Yasin, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan surat Yasin itu pada perkara yang susah dimudahkan Allah. Keutamaan surat Yasin dari tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir yang ini melarang orang baca Yasin. Yang umang-umang namanya itu. Kenapa mereka pakai nama-nama itu di sini? Ibnu Katsir, Nawawi, Syafi'i. Pembohongan publik. Kalau memang mau bawa, jangan pakai nama itu. Coba buat Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Coba buat pesantren Albani. Jangan bawa nama Imam Syafi'i. Karena tahu ini banyak mazhab Syafi'i, banyak Imam Nawawi. Apakah Imam Syafi'i? Tapi bukan Imam Syafi'i. Umang-umang. Apakah termasuk saudara sesusuan jika ada bayi meminum susu seorang secara tidak langsung? Misalnya air susu tersebut sudah dipindahkan ke botol. Ada pegawai bidan di rumah sakit di Pekanbaru. Dikumpulkannya ibu-ibu yang banyak air susu tapi bayinya berlebih. Dimasukkannya ke botol, dibagikannya ke bayi-bayi yang ada di situ. Saya bilang perbuatan ini baik karena kasihan nengok bayi daripada minum susu kaleng. Tapi perbuatan ini merusak nasab karena dia khamsa radha'atin, 5 kali kenyang.
5 kali kenyang anak tuh, kenyang. Nampak itu, ibu-ibu tahu dia anak itu udah kenyang atau belum. Asal udah kenyang anak itu 5 kali kenyang disusukan, maka sudah radha'ah, sesusuan. Tak boleh lagi nikah. Apakah disyaratkan mesti menyusu langsung atau pakai botol? Tidak disyaratkan menyusu langsung. Walaupun dimasukkan dia ke dodot botol, asal kenyang anak itu 5 kali kenyang, pakai pam, kenyang anak itu maka udah khamsa radha'at, 5 kali. Maka bertetangga, ibunya pergi, anak nangis, disusukan anaknya. Banyak orang sekarang gitu. Hitung, kalau udah 5 kali kenyang, berarti dia anak susuanmu, haram dia nikah dengan anakmu. Kalau almarhumah mak saya diceritakannya itu, si fulan anak si fulan itu dulu mati emaknya, kususukan itu anakku. Si fulan anak si fulan, kalian tak boleh nikah sama dia. Kasih tahu. Walaupun dia tak sekolah agama, tak ustazah, tapi tahu dia fikih. Orang dulu memang sengaja itu fikih yang sifatnya umum, masalah mencuci, masalah susuan, masalah toharah, masalah sholat, fardu kifayah, fardu ain, itu mereka tahu. Nah, bagaimana hukumnya seseorang selalu menghalangi kita pergi ke majelis ilmu? Berarti dia setan. Kita ini kalau bisa memudahkan. Saya kalau kaya, saya kalau banyak duit saya adakan bis jemput antar Riyadhus Shalihin. Kalau banyak duit, siapkan bis Riyadhus Shalihin menjemput antar. Tapi karena tak kaya, tak bisa dibuatkan bis jemput antar. Maka begitulah kita mau memudahkan orang datang mengaji. Dia menghalangi pula, berarti dia setan. Setan itu minal jinnati wan nas. Kalau dari kalangan jin cukup dibacakan ayat kursi. Tapi kalau dari kalangan nas, kursi itu pukulkan ke kepalanya. Gimana hukumnya seorang selalu menghalangi untuk pergi ke majelis ilmu? Setan ini. Apa azab yang Allah berikan kepada dia? Masalah azab apa yang dikasih Allah ke dia itu hak prerogatif Allah. Apakah di dunia ini dibuatnya senang? Dia selalu menghalangi orang pengajian Pak Ustadz, tapi hidupnya tenang, senang, kenyang, lenang, menang. Itu istidraj, supaya azabnya lebih menyakitkan di akhirat nanti. Kalau di dunia ini dibuat Allah dia buta hatinya, itulah azab. Sakit bukan azab, miskin bukan azab, bangkrut bukan azab. Azab itu adalah ketika hati buta. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Itulah yang paling. Balrana ala qulubihim, ada titik hitam di hati mereka. Makanya doa yang pertama tahajud, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari nura min amami nura min khalfi nura min fawqi nura min tahti nura waj'al li nura. Gelap. Ngaji terang sikit, sembahyang berjamaah terang sikit, hadrah salawat terang sikit, terang. Gelap lagi karena dosa, terang. Jadi kita ini kadang 5 watt lah. Tapi kalau full zikirnya terang, terus sampai pada terang di atas terang, nah itulah yang dalam tasawuf disebut dengan kasyaf. Terang di atas terang, seterang-terang. Ini kan kalau terlalu terang, dia terang seterang-terangnya sampai hilang dinding. Nampak apa yang di samping dinding lebih terang. Tapi itu bukan dicari. Dan sebagian ulama tidak mau dia singgah di stasiun itu. Malah kalau dia nampak yang begitu, sengaja dipejamkannya mata, dihilang-hilangkan. Takut dia permainan setan. Orang sekarang itu pula yang mau dicari. Zikir 3 kali terang Pak Ustaz. Jadi yang mau kita cari ini, kalau saya cukup tak usahlah terang sampai tahu siapa tamu mau datang, terang sampai tahu siapa di balik bukit. Enggak. Terang aja hati bisa membedakan mana hak mana batil. Gelap sekarang manusia ini karena perbuatan dosa. Gupron aja ikut dia, kan gelap kali itu. Gelap dia, tak ada yang gelap dia segelap daripada pengikut Gupron. Itulah gelap dia segelap. Udah sebongak itu ikut juga. Itu Dajjal yang asli pun heran. Kau ikut ini kata dia.
Itulah gambaran akhir zaman, fitnah luar biasa. Apalagi kalau memang betul-betul Dajjal itu yang datang. Mudah-mudahan Allah memberikan menerangi hati kita sehingga bisa kita membedakan yang hak dan batil, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Itulah kaji kita subuh ini 6:30. Kita tutup dengan baca doa, mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah iman dan Islam. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.